Coba kita bayangkan bagaimana orang-orang yang sudah divonis mati oleh pengadilan. Cobalah. Umpamanya, maaf ya, kita bukan ya, umpamanya teroris lah kira-kira itu. Imam Samudra. Siapa lagi itu teman-temannya itu? Ya, pokoknya kelompok-kelompok itulah. Nah, tanggal sekian, bulan sekian, vonis mati, tembak mati. Ya, terlepas dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, tetapi ketika itu sudah diputuskan, apa yang dia lakukan? Dia akan benar-benar mempersiapkan diri. Mungkin kalaupun dia mengakui kesalahannya, mungkin dia bertaubat. Dia jelaslah itu bertaubat dia. Benar-benar semakin dekat hari itu, semakin kencang amalnya. Semakin banyak baca Qur'annya, semakin banyak taubatnya, semakin mohon ampun kepada Allah Ta'ala. 1 menit itu bagi dia sungguh sangat berharga. Kenapa demikian? Dia sudah tahu tanggal sekian. Luar biasa tuh. Maka sesungguhnya yang kasihan itu bukan dia. Kita ini yang kasihan tuh. Ya, kita yang kasihan. Kenapa demikian? Kita jauh dari persiapan itu semua. Bagi dia, mereka itu begitu vonis itu tiba, luar biasa. Kayaknya dunia ini sudah nggak ada harganya lagi. Cobalah kira-kira bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau ada vonis besok pukul sekian, tanggal sekian, mati. Sore, besok sore jam 4 mati. Apa amalnya kira-kira? Sempat nggak bisa bagi, yuk kita makan bakso yuk. masih enak nggak itu? Enggak lagi, Pak. Enggak ada lagi itu mau makan bakso, kita mau kesana. Enggak lagi, Pak. Ada vonis begitu tuh. Dan itu sungguh luar biasa, luar biasa. Ya, pernah saya ngalami, mungkin pernah saya ceritakan di sini. Ketika saudara saya itu divonis bahwa dia ini mau mau operasi. Kata dokter, itu masih 10 hari lagi operasi itu. 10 hari lagi. Tapi kata dokter, 2 kemungkinan. Yang pertama, sukses. Itu yang kita harapkan, alhamdulillah. Tapi yang kedua, kalau ini gagal, lewat. Ini resiko. Ya, 10 hari lagi Pak itu. 10 hari lagi itu apa yang dia lakukan? Dia minta tolong kepada keluarganya, carikan saya guru. Carikan saya guru yang bisa menuntun rohani saya. Carikan saya tempat, saya bisa duduk, diam, berzikir, minta ampun, bertaubat. Ada yang bimbing saya, bantu saya, carikan tempat seperti itu sekarang ini. Luar biasa keluarganya. Sampai maaf tuh dia menghubungi saya, keluarganya, bisa nggak dia tuh minum di sini? Saya bilang nggak tenang kalau di sini. Maghrib ramai anak-anak di sini. Saya punya anak kecil, luar biasa di sini nggak bisa kalau di sini. Carikan tempat yang lain, carilah dia ke pondok pesantren tertentu. Ya, dia minta bimbingan, ingin berdiam diri di situ. Dia mau berzikir, dia mau bermuhasabah, dia ingin bertaubat. Kenapa demikian? Sudah ada ketentuannya. Ini 10 hari lagi, 2 pilihan. Dan dia sudah menghitungnya itu lewat, Pak. Hitung lewat. Kenapa? Dokter itu sudah jalan terakhir itu. Ya, jalan terakhir itu. Dan keluarga sudah sepakat itu. Kemungkinan besar itu lewat. Itu hitungan analis dokter, kemungkinan besar itu lewat. Ternyata begitu dia tahu kejadian itu, hari-harinya itu Masya Allah, 1 detik itu sangat berharga bagi dirinya. Apalagi 1 menit, apalagi 1 jam, luar biasa. Tidak dia sia-siakan, kecuali di hatinya ada lafal Allah, 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 Allah. Dia semakin memacu kerinduannya kepada Allah. Berselawat dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku sangat rindu kepada engkau ya Rasulullah. Sangat berharap ruh ini lepas, engkau yang menyambutku ya Rasulullah. Rindu yang luar biasa dia tanamkan. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Itu yang dia lakukan. Kenapa demikian?
dia sudah sadar nih, ternyata begitu dekatnya kejadian itu. Di zaman Nabi, ya, di zaman Nabi ada seorang perempuan, ya, termuat dalam sebuah hadis sahih. Seorang perempuan datang, ya Rasulullah, hukum saya ya Rasulullah, rajam saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Saya telah berbuat dosa besar, saya telah berzina. Kata Rasulullah, apa buktinya? Ini buktinya Rasulullah, saya hamil ya Rasulullah. Saya hamil ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, hukum saya. Itu di zaman Nabi itu. Minta dihukum, ya. Kata Rasulullah SAW, baiklah, tapi tunggulah anakmu itu lahir terlebih dahulu. Tunggu lahir dulu. Setelah lahir, engkau datang kembali. Luar biasa, 9 bulan menunggu anak itu lahir. Apa yang dia lakukan? Dia berjuang sekuat tenaga untuk minta ampun sama Allah. Dia berzikir, dia tilawah Al-Quran. Amal-amal salih dia lakukan. Kenapa demikian? Dia sudah hitung itu 9 bulan lagi rajam itu tiba. Mati itu resikonya. Ya, sudah tahu itu mati resikonya. Ya, akhirnya apa? Dengan setelah 9 bulan anak itu lahir, membawa bayi masih merah itu, orok itu, dia bawa tuh. Dia bawa bayi itu. Apa yang dia katakan? Dia sudah hitung-hitung nih, ya Allah, hari inilah tiba masanya aku akan menghadap engkau. Hari inilah tiba masanya, ya Allah, kau tinggalkan alam dunia ini, kau tinggalkan anak-anak ini. Datang dia. Ya Rasulullah, anakku sudah lahir. Hukum aku sekarang. Ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Silahkan anakmu disapih dulu, disusui dulu anakmu. Ya, selama 2 tahun. Silahkan dulu. Setelah itu nanti selesai disapih, disusui, datang kembali kepada engkau. Balik lagi dia pulang. Masih beri kesempatan 2 tahun lagi kematian itu akan datang. Apa yang dia lakukan? Lebih giat lagi. Seakan di benaknya, ya Allah, engkau anugerahkan hidup yang kedua sekarang ini. Yang pertama tadi itu 9 bulan, 10 hari. Masih ada kesempatan. Engkau hidupkan kembali ya Allah 2 tahun lagi. 2 tahun pun enggak dia sia-siakan lagi. Dia berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selesai anak itu disapih, dia datang kembali. Ya Rasulullah, sudah kusapih anaknya. Tegakkanlah hukuman. Atinil haqqa. Tegakkan hukuman untukku. Akhirnya apa? Ditegakkanlah hukuman itu. Jadi hukum rajam dia. Meninggal dunia dia. Wafat, meninggal dunia dia. Meleleh air mata Nabi. Meleleh air mata Nabi. Air mata meleleh itu Pak. Air mata sedih itu. Air mata sedih itu sebelah sini. Maaf ya, kalau kata ahli ya. Itu tuh sebelah sini meleleh. Ini nih, bagian sininya. Yang dekat sama hidung ini nih. Yang di sini. Ini air mata penyesalan. Sini nih. Lihat orang ICU itu. Netes air mata dari samping ini. Penyesalan. Nyesal yang luar biasa. Laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kau tangguhkan kematian ini ya Rabb. Aku kan bersedekah. Beramal-amal salih. Netes. Lihat sini ya perlu ini. Air mata penyesalan. Nyesal. Ya Allah. Ya Allah. Celaka, celaka. Ya. Sampai orang kafir yang enggak beragama pun itu meyakini setelah dunia ini ada kehidupan, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Ya. Nah, ternyata waktu itu begitu cepatnya, begitu 2 tahun terjadi itu wafat. Meleleh, menetes sedih air mata Nabi. Kemudian Nabi pun usap air matanya. Nabi pun tersenyum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa ini? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, aku sangat bersedih. Kenapa demikian? Kasihan melihat perempuan ini. Tapi aku pun tersenyum bahagia. Kenapa demikian? Surga telah menunggunya. Subhanallah. Ya. Maaf, pezina Pak. Pezina
hanya 2 tahun 9 bulan dia bertaubat, surga untuknya. Surga untuknya. Ya. Maka kita ini udah mau dekat dengan Aidul Kurban ini. Bener nggak sih taubat kita ini? Yang habis sholat astagfirullahalazim, bener nggak sih itu? Serius nggak tuh? Pertanyaannya itu. Ya, atau lewat begitu saja. Kita taubatan. Saya senang ayat tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Taubat kalian dengan taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum, maka Allah akan ganti keburukan sebelumnya itu dengan kebaikan. Allah akan ganti. Ya. Contoh yang lain, lihat lagi. Bagaimana seseorang dalam kitab Riyadhus Shalihin rawahu Bukhari wa Muslim tentang seseorang yang telah membunuh 100 orang. 99 dia bunuh Pak Haji. Apa enggak? Maaf itu. Kalau bahasa kasar itu bajingan bener lah itu. Apa enggak preman, bapak moyangnya preman lah itu. 99 orang dia bunuh, 100 orang dia bunuh. Habis itu apa dia? Dia bertaubat. Nyesel, ya Allah, saya menyesal, saya mau bertaubat, saya mau mencari guru. Belum sampai ke tempat guru ini dia berjalan itu, wafat, meninggal dunia. Dan dikabarkan fal jannatu mathwah, surga tempatnya. Surga tempatnya. Kenapa demikian? Dia benar-benar bertaubat masalah itu. Benar-benar bertaubat. Ya. Bayangkan lagi di pesawat, ya, di pesawat atau di mobil lah. Pesawat mungkin susah lah kita bayangkan di pesawat itu ya, di mobil aja lah, ya, mobil ya. Mungkin bapak-bapak pernah mengalami, saya pernah mengalami Pak. Begitu bawa mobil, bukan bapak, saya ngikut ya, sama-sama naik mobil, terombongan Pak, ya. Begitu lewat rel Pak RT, lewat rel, tengok di rel. Mati mesin mobil. Sirine kereta udah berbunyi. Pelang udah mau turun. Ternyata mobil itu seakan jadi masjid, jadi majlis zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, luar biasa, berubah suasana itu. Kayak majlis zikir itu. Ya, kenapa demikian? Kematian ini udah dekat nih. Ya, coba lihat rekaman pesawat yang sedang oleng, udah mau tanda-tanda mau jatuh tuh ya. Apa yang terjadi di situ? Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu terdengar. Berubah seketika. Ya. Kenapa demikian? Karena dia sadar sudah semakin dekat. Nah, Bapak Ibu yang berahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita semua ini sebenarnya sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pengadilan yang memvonis, bukan suasana yang menciptakan, tapi Allah telah memvonisnya. Ya.